lihat seperti apa. Sejumlah persiapan tengah dilakukan oleh pihak pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan maupun pemerintah Kota Makassar untuk penerapan PSBB. Halo. Oke Fandi, kuliah Fandi. Oke. Ada di dokter. Kuliah. Oke. Kuliah Zoom. Oke. Yuk. Halo. Oh iya. Lagi. Cover me. Sakit nih kepala aku. Tapi sebelah lagi. Pinnya di. Sakit kepala sebelah. Gimana caranya? Cara mengobati sakit kepala sebelah. Caranya dengan tusukan jarum ke jari taom, nanti ya hilang begitu sakit. Oh, tusukan jarum ke jari. Fandi, apa kau bikin? Ini beda, dia bilang Om Google kalau sakit kepala tak tusuk salah satu jari. Bukan begitu, Fandi. Begini ya, Fandi. Sampai saat ini, pemerintah masih menganjurkan masyarakat untuk lebih banyak melakukan aktivitas di dalam rumah. Anjuran tersebut diberlakukan untuk menerapkan protokol pencegahan penularan virus corona atau COVID-19. Di tengah semakin banyaknya aktivitas masyarakat di dalam rumah, semakin meningkat pula intensitas penggunaan perangkat gadget seperti telepon, TV, komputer, laptop, dan sebagainya. Oleh karena itu, seseorang yang lebih banyak melakukan aktivitas di depan komputer ataupun handphone kerap kali mengeluh sakit kepala. Permasalahan sakit kepala bukanlah suatu hal yang baru. Hampir semua orang pernah mengalami sakit kepala pada sebelah sisi kepala saja, atau yang kerap kali disebut dengan migrain. Migrain adalah nyeri kepala dengan intensitas sedang hingga berat, yang terasa berdenyut, yang biasanya menyerang hanya sebelah sisi kepala saja. Gejala ini biasanya berlangsung 4 hingga 72 jam, dan biasanya diperberat dengan adanya aktivitas. Pada umumnya, migrain lebih banyak dialami oleh wanita dibandingkan oleh pria. Berdasarkan penelitian dari WHO, setengah hingga 3/4 populasi orang dewasa berusia 18 hingga 65 tahun di dunia pernah mengalami sakit kepala, dan 30% diantaranya adalah sakit kepala migrain. Adapun klasifikasi dari migrain, yang pertama itu migrain tanpa aura, yaitu sakit kepala yang terjadi tanpa adanya tanda-tanda dan gejala, tetapi serangan telah terjadi sebanyak 5 kali. Kemudian yang kedua itu ada migrain dengan aura, biasa juga disebut dengan migrain klasik, sakit kepala yang terjadi sebelum terjadinya migrain. Ini umumnya berupa masalah penglihatan seperti kilatan cahaya pada mata, kekakuan pada leher, dan kram pada anggota tubuh. Jenis ini terjadi sekitar sepertiga dari pengidap migrain. Adapun penyebab dari migrain antara lain faktor hormon, anak-anak dengan berat badan yang berlebih, faktor gen atau faktor keturunan, konsumsi makanan dan minuman tertentu seperti kafein, keju, coklat, penyedap bumbu masakan seperti MSG, dan alkohol juga dapat memicu terjadinya migrain. Kemudian, faktor lain yang memicu
terjadinya migrain, yaitu stres dan kelelahan dapat memicu terjadinya migrain atau sakit kepala sebelah. Adapun beberapa gejala yang mungkin dirasakan seseorang yang mengalami migrain, yaitu salah satunya nyeri berdenyut, seperti dipukul atau bahkan ditarik-tarik. Dan tidak jarang juga disertai dengan lemas, mual, dan muntah. Dan begitu banyak juga kasus yang terjadi pada orang dewasa, yaitu mengalami gangguan penglihatan serta sensitif terhadap cahaya atau bahkan juga bunyi. Sehingga beberapa orang yang mengalami nyeri kepala atau sakit kepala sebelah, migrain atau sering kita sebut migrain, lebih cenderung nyaman di tempat yang gelap, senyap, dan nyaman. Mungkin banyak dari kalian mengetahui bahwa obat merupakan salah satu yang dapat menyembuhkan dari penyakit migrain. Nah, tapi tahukah kalian, bukan hanya obat yang bisa membantu untuk penyembuhan migrain. Yang pertama adalah terapi perilaku, di mana terapi perilaku ini kita harus menjauhkan dari faktor yang memperberat dari penyakit migrain, seperti dari cahaya, suara kebisingan, maupun penciuman bau yang tajam. Dan juga bisa kita di sini mengendalikan dari faktor risiko lain seperti mengendalikan stres. Nah, selanjutnya yang kedua adalah terapi relaksasi, di mana di sini kita harus memposisikan posisi kita senyaman mungkin, serileks mungkin, tanpa adanya beban seperti kita tidak ada berpikiran seperti stres. Nah, setelah itu kita tarik nafas secara perlahan, setelah itu hembuskan secara perlahan. Lakukan tindakan ini berkali-kali dan nantinya di sini akan memperingan dari gejala migrain. Nah, selanjutnya apabila gejala migrain semakin memperberat atau sulit diatasi, segeralah lakukan konsultasi ke pelayanan kesehatan terdekat. Tapi ingat, sebelum kita datang ke pelayanan kesehatan, kita terapkan protokol kesehatan yang baik dengan cara 3M, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Jadi kau sudah mengerti toh? Nah, jadi yang kau lakukan tadi toh, Fandi, dengan cara menusuk jarum pada jarimu itu adalah suatu hal yang salah. Itu bukan suatu hal yang memperingan penyakit migrainmu. Jadi Fandi, sekarang kau sudah tahu toh bagaimana mencari informasi yang baik toh? Nah, pastikan kalau kau mencari informasi itu yang valid dan akurat serta sumbernya itu terpercaya. Nah, sekarang supaya untuk meringankan migrainmu, mungkin kau bisa istirahat terlebih dahulu. Ya, Bro? Oke, Bro.